Halo Unpaders, selamat sore, selamat datang kembali di podcast Cerita Karir Unpad episode ke-17. Nah, jadi podcast ini merupakan ruang untuk kita ngobrol yang tentunya santai tapi penuh makna banget nih. Dan sangat berguna bagi persiapan para Unpaders sekalian nih. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat penting buat persiapan karir kita di dunia profesional. Dengan mengangkat tema meningkatkan soft skill, siapkah kamu hadapi dunia kerja? Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih yang tidak hanya fokus di dunia akademik tapi juga sangat concern soal pengembangan soft skill para mahasiswa Unpad biar siap masuk ke dunia kerja. Langsung aja kita sapa Bapak Wira sebagai dosen dan juga praktisi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Halo Unpaders, apa kabar? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Luar biasa capek. Tapi tetap semangat kok, aman. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Wira sebelum datang ke podcast ini udah ngapain aja nih Pak hari ini? Wah, tadi pagi sempat olahraga dulu sebentar ya, lumayan setengah jam. Kemudian siang ketemu mahasiswa ya, bimbingan seperti biasa. Bimbingan yang mau tugas akhir, yang mau PKL magang. Kemudian jam 1 ya sebelum kesini juga saya sempat mengajar dulu tadi ya, sempat mengajar. Kemudian sempat ini juga ya, ada meeting juga. Meeting juga sebentar dan karena melihat waktu saya segera kesini deh. Karena kan ini juga penting. Oke, berarti Pak Wira dari pagi udah produktif banget ya sampai sekarang. Ya, alhamdulillah sih. Oke, biar para Unpaders kenal nih sama Pak Wira. Jadi Pak Wira itu merupakan lulusan S2 dari Universitas Pertahanan, jurusan Manajemen, Hukum, dan Mitigasi Kemaritiman. Sebelum menjadi dosen, Pak Wira juga pernah menjadi manajer marketing di Pallets Cafe and Resto dan juga manajer kulineri di Houghton Resto. Nah, Pak Wira sekarang menjadi dosen di Prodi Pariwisata Bahari sejak 2023. Pak Wira juga udah punya berapa publikasi nih Pak Unpaders. Yang terbaru itu Development Strategy of Madasari Beach Marine and Tourism. Nah, publikasi ini terdapat di jurnal Formosa Journal of Multidisciplinary Research di tahun 2024. Ya, alhamdulillah memang itu karya bersama sih sebetulnya ya, tidak hanya karya saya, jadi dipandu juga sama rekan-rekan dari dosen vokasi lainnya. Jadi ya jurnal itu juga masuk ke jurnal internasional, alhamdulillah. Jadi ya terus lagi berkaitan dengan yang tadi sih ke arah dulunya mungkin dilihatnya praktisi ya. Jadinya alhamdulillah sih karena kemarin di waktu jadi praktisi itu saya juga handling tadi ya, ada restoran, kemudian saya juga sempat freelance juga. Oh iya Pak. Kerja serabutan lah istilahnya. Tapi di situ juga jadi banyak ngembangin skill sih ya, ngembangin skill soft skill ya, hard skill juga, technical skill juga kebantu banget buat teman-teman yang memang sangat concern sekali untuk pengembangan karir teman-teman Unpaders ya, itu sih. Oke. Nah, karena tadi kebetulan Pak Wira udah nge-mention nih tentang soft skill dan hard skill, mungkin aku tanpa berlama-lama lagi kita langsung tanya-tanya Pak Wira aja nih tentang tema kita hari ini mengenai soft skill. Nah, aku pengen tahu sih Pak, kayak karena Bapak udah masuk ke dunia kerja nih, menurut Bapak soft skill apa sih yang perlu banget nih kita sebagai mahasiswa tuh punya, jadi kita tuh bisa bersaing nih nantinya di dunia kerja? Iya, kalau kita lihat dari soft skill sekarang ya kan banyak ya teman-teman, ada teamwork, ada leadership, ada creative thinking, critical thinking ya. Saya kira itu memang semuanya saling berkesinambungan satu sama lain. Penting juga semuanya teman-teman memang kuasai begitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling penting itu adalah menurut saya ya, kalau saya pribadi sebagai yang pengalaman
berbicara memang yang cukup efektif itu menurut saya itu ya teamwork ya, yang pasti teamwork, kemudian networking skill juga ya, communication skill itu saya kira menjadi dari pengalaman saya selama ini menjadi penting karena memang pernah dibahas sebetulnya dalam apa ya riset kalau nggak salah ya, riset dari sebuah pelatihan di US sebetulnya ya. Jadi dia menyebutkan memang ya risetnya memang udah lama sih tahun 2015 2018 saya lupa, tapi cukup relevan karena memang disebutkan bahwa 80% apa namanya perlakuan kerja lah ya, maksudnya di sini adalah bagaimana teman-teman handling kerja, bagaimana teman-teman handling bisnis itu memang 80% itu how can you deal with people 80%. Jadi bagaimana teman-teman Unpaders di sini ya secara statistiknya kan cukup tinggi ya 80%. Kemudian 20%-nya itu adalah technical skill ya. Technical skill itu kan ibaratnya yang memang teman-teman itu bisa asah secara otodidak lah ya gitu ya. Secara otodidak bisa teman-teman lakukan. Sekarang kan banyaknya platformnya YouTube, kemudian ada apa namanya dari pelatihan dari Harvard dan lain-lain. LinkedIn juga suka jadi teman-teman jadi sarana platform untuk pelatihan technical skill. Nah itu yang bisa diasah. Nah kalau 80% itu ya tadi how deal with people itu adalah teman-teman memang harus interaksi banyak dengan orang begitu ya 80% gitu. Jadi menurut saya sih memang tadi communication skill, teamwork sama networking itu menjadi sangat-sangat penting karena bagaimana teman-teman handling with people. Karena kembali lagi saat bisnis running, saat teman-teman project yang sedang teman-teman lakukan ya. Kalau mungkin yang relate sama teman-teman sekarang itu di Unpaders mungkin seperti Hima ya, BEM itu, kemudian ya mungkin teman-teman juga ikut paguyuban tertentu kan pasti sering interaksi ya dengan orang. Nah interaksi itulah yang saat ini menjadi hal yang sulit sekali diasah begitu ya. Saya kira soft skill yang penting itu adalah di situ sih menurut saya. Oh begitu. Tapi kalau misalnya dari Bapak sendiri, menurut Bapak selain kita ikut hima atau organisasi gitu, kalau untuk melatih soft skill yang menurut Bapak penting yang tadi Bapak sebutkan itu gimana Pak? Jadi memang bagaimana caranya berarti ya? Iya. Bagaimana caranya kalau melatih soft skill itu? Ya memang saat ini yang paling sederhana aja ya teman-teman handling project sih ya. Handling project ini aja apa namanya project di kelas misalnya ya. Itu pun yang saat yang bisa teman-teman lakukan begitu. Misalnya ya saya tahu sih ya kebutuhan dan juga mahasiswa sekarang ada yang sifatnya apa kupu-kupu begitu Iya, ya. bener banget. Kuliah pulang, kemudian ada yang kuliah apa organisasi. Iya, kura-kura, kuliah rapat. Kuliah pulang. Nah, saya takutnya begitu ya kalau yang teman-teman yang ya kupu-kupu ini tidak terasah ya soft skillnya ya. Nah, tapi saya kira nanti teman-teman juga misalnya yang seperti kupu-kupu tersebut, misalnya memang ya kan minatnya orang tuh beda ya. Minat orang itu mungkin bukan di ranahnya di kampus gitu ya, tapi dia juga mungkin ada komunitas sendiri begitu di luar. Yang saya tahu juga ada yang aktif sekali di komunitas tentang hobinya dia ya, komunitas fotografi, komunitas anime. Malah saya kenal tuh ada mahasiswa yang seneng sama Iya, anime. bener banget Pak, lagi ramai banget tuh kalau anime di luar kampus. Nah betul, jadinya walaupun dia aktif di komunitas luar, minimal dia juga pasti kan sering interaksi dengan orang ya di sana ya. Paguyuban tertentu juga dia pasti aktif. Nah walaupun berawal dari hobi kesukaan dia sendiri, tapi minimal dia bisa berinteraksi dengan orang. Mungkin di komunitas animenya itu kan ada program ya, mungkin ada program misalnya gathering bersama, kemudian ada diskusi bersama. Nah itu kan membutuhkan pengelolaan ya, maksudnya pengelolaan di sini bagaimana dia ngehandle eventnya, bagaimana dia ngehandle gathering tersebut. Nah saya kira misalnya saya seneng saya ikut dengan komunitas anime itu, mendingan saya yang handling programnya, jadi saya bisa melaksanakan eventnya seperti apa, jalur pelaksanaan seperti apa, jadinya
dari hal-hal seperti itu sebetulnya ya teman-teman bisa terasah soft skillnya seperti itu. Oke, begitu Unpaders. Tapi aku pengen tahu juga nih Pak, kalau menurut Bapak dari rating nih 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa penting sih kita tuh harus mencoba buat explore untuk melatih soft skill kita di luar selain akademik gitu? Kalau saya sih bukan 10 lagi sih ya, 15. Penting banget sih teman-teman ya kalau di rate gitu. Kalau di rate itu soft skill itu kembali lagi ya, karena mengapa saya bilang sampai ratingnya lebih dari 10, karena memang ya tadi ya, teman-teman itu ya kita sebagai masyarakat lah ya, sebagai manusia kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain, pasti kita interaksi sama orang gitu, udah inevitable gitu, menjadi hal yang memang menjadi pasti, kita pasti interaksi sama orang gitu. Nah, maksudnya interaksi dengan orang ini adalah bagaimana teman-teman bisa menjalin komunikasi yang baik, negosiasi yang baik, kemudian bagaimana teman-teman bisa bahkan memiliki selera humor yang baik aja itu sebetulnya perlu dilatih juga sebetulnya ya. Nah, caranya itu adalah memang berinteraksi dengan orang ya, berinteraksi dengan orang, dan hal itu yang saya sebutkan tadi adalah ya soft skill yang memang perlu diasah ya. Perlu diasahnya memang nggak bisa dengan teori, tidak bisa by teori. Memang harus berinteraksi dan juga tadi berkaitan dengan orang lain seperti itu. Oke. Tapi apa kalau misalnya dari yang aku lihat di sekitar aku nih Pak, kan kalau misalnya yang kuliah pulang nih Pak, mungkin mereka merasa malu gitu atau kayak nggak pede nih buat explore ke organisasi atau hima yang ada di luar selain kuliah. Nah, kalau gitu gimana sih Pak cara membangun rasa percaya diri buat kita mencoba hal-hal baru gitu? Kalau membangun kepercayaan diri untuk hal-hal baru itu, saya rasa bisa dibangun dengan memang ikut dari rekan-rekan juga sih ya, dari rekan-rekan sejawatnya, bisa mengikuti dari rekan-rekan sejawatnya. Mengapa bisa dibilang harus ikut dari rekan-rekannya? Karena memang dia yang memperkenalkan terlebih dahulu kan ya, dia yang memperkenalkan terlebih dahulu dunia ya tadi ya, dunia hima misalnya BEM ataupun dunia komunitas tertentu. Nah, itu pun yang menjadi awal pertama ya, memang rekomendasi dari rekanan itu perlu ya. Kembali lagi tadi mengapa komunikasi dengan orang itu perlu, kan minimal kita punya teman sejawat nih ya. Misalnya saya punya rekanan yang memang aktif di dunia apa, dia misalnya mengajak saya untuk kegiatan tersebut, mengapa tidak saya iakan gitu. Mengapa tidak saya iakan, karena kita tidak tahu sih ya sebetulnya apa yang nanti dihadapkan dari komunitas tersebut misalnya ya, apakah ada hal-hal yang kurang berkenan atau bagaimana. Tapi sejauh ini sih dari bagaimana membangun kepercayaan diri itu memang kalau dari saya pribadi memang berawal dari rekanan terlebih dahulu untuk itu. Tapi kembali lagi kalau dari diri kita pribadi gitu ya, misalnya memang membutuhkan boost confidence ya, boost confidence itu dari saya pribadi sih memang lakukan aja sih ya dari awal itu. Dari dulu saya mencoba hal yang baru itu adalah dicoba dulu aja ya, dicoba dulu aja. Memang di saat berjalan itu adalah hambatan ataupun kurang mengenakan. Di situ saya juga sering dipandu oleh mentor sih ya. Mentor di situ maksudnya adalah dari rekanan yang kita hendaknya maju ke komunitas tersebut ya. Misalnya kita kenal nih sama komunitas, misalnya anggotanya ya, misalnya kita tahu nih anggotanya, kita tanya-tanya dulu aja, berani menanyakan apa sih pendapatnya, kemudian apa sih yang dilakukan oleh program ataupun kepengurusan tersebut. Minimal dengan kita bertanya aja kita dapat tahu nih apa yang nantinya kita hadapi ke depannya. Saya kira itu menjadi cara membangun kepercayaan diri yang baik sih ya dari saya selama ini, seperti itu.
Oke, jadi begitu Unpaders, yang penting dari awal itu kita harus punya teman yang juga mau nyoba-nyoba nih dan ngajakin kita buat kita bisa explore hal-hal di luar akademik. Nah, aku juga pengen tahu sih Pak, kalau dari Bapak sendiri nih kan Bapak udah nyoba banyak banget, udah punya pengalaman yang banyak. Ada tips nggak sih Pak buat kita para mahasiswa, misalnya kita belum punya soft skill yang memadai nih, kita mau nyoba explore di luar akademik, tapi kita belum tahu nih kita harus ikut apa ya, yang takutnya nanti kalau misalnya kita ikut si A ternyata pengalamannya kurang mengenakan dan kurang membantu kita untuk meningkatkan soft skill kita. Saya kira kalau bagaimana tipsnya ya. Kalau dari tipsnya yang saya sering saya rasakan ya selama ini itu memang saya berada di circle yang ini sih, di circle atau bisa dibilang networking yang memang saling mendukung ya, mendukung satu sama lain. Dulu waktu saya di pengelolaan resto itu, saya alhamdulillah dimiliki tim yang bagus ya, tim yang bagus, punya visi yang bagus ya. Waktu itu juga dengan ownernya juga kita punya visi yang bagus di saat pengelolaan resto itu dalam beberapa waktu. Akhirnya ya kita saling support satu sama lain dalam tadi ya nge-boost confidence kita dalam bercara berinteraksi, membangun teamwork ya, membangun networking juga. Saya kira dengan punya circle yang bagus, punya tongkrongan yang bagus, mungkin ya bahasanya seperti itu. Nah, istilahnya ya kita punya tongkrongan yang bagus aja ya, tidak hanya bahas hal-hal yang yang istilahnya hiburan aja gitu ya. Tapi kita juga harus ada bahasan yang cukup serius begitu ya di sana. Dari satu tongkrongan aja bisa tuh kita mengembangkan sebuah gagasan yang bagus ya. Misalnya ngebangun project, ngebangun bisnis ya. Karena saya juga sempat tadi membangun tongkrongan itu memang berawal dari yang pertama pernah saya freelance juga ya dengan kakak saya sendiri gitu ya. Maksudnya di sini, dan dia umurnya kan cukup jauh dengan saya ya, cuma beda 7 tahun gitu. Nah, pertanyaannya kok saya bisa gitu ya, saya bisa berinteraksi dengan orang yang jauh lebih tua dari saya ya. Mungkin dari segi obrolannya pasti jauh berbeda ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa tadi bisa mingle di sana, bisa ikut di sana. Ya artinya bagaimana caranya memang dari awalnya dari obrolan tadi, kemudian dari walaupun kita juga berinteraksi dengan orang yang jauh berbeda umurnya dari kita, mungkin nanti teman-teman juga apalagi di dunia kerja kan pasti interaksinya itu beragam banget gitu. Saat saya sekarang jadi dosen aja banyak ya, saya berinteraksi dengan dosen senior gitu ya, kemudian saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saya juga kan harus harus adaptif di situ ya. Saya harus adaptif, saya harus tetap aktif dengan perkembangan zaman gitu ya, dengan teknologi sekarang, dengan cara mengajar aja saya harus update begitu ya. Nah itulah menjadi tips dari saya kira, selain tadi punya pertemanan yang baik tadi ya dari segi networking gitu ya. Kalau dari saya pribadi harus adaptif ya, harus fleksibel, dan juga tidak minder sih ya, tidak minder, karena memang saat berada di dalam satu circle ya, anggaplah kita tahu hal yang memang tidak diketahui oleh circle yang lainnya seperti itu. Jadi justru itu yang membuat kita nge-boost confidence juga ya. Nah, begitu Unpaders. Jadi penting banget buat kita tuh bisa adaptif sama fleksibel dimanapun kita berada. Jadi kita merasa kita bisa bergabung nih sama yang lain. Jadi kita nggak minder sendirian. Oke, aku pengen nanya lagi nih Pak. Menurut Bapak seberapa penting sih self awareness dan juga continuous learning dalam mendukung pengembangan soft skill kita nih? Dan kan kalau misalnya continuous learning itu jangka panjang ya Pak, kayak kita belajar terus. Nah, menurut Bapak itu seberapa penting sih? Saya kira itu penting ya, kalau continuous learning dan juga self awareness. Kalau self awareness itu kan memang kita lihat dari merefleksi diri dulu gitu ya, refleksi diri terlebih dahulu dari kita.
sebetulnya kita itu jangkauannya sampai mana ya, jangkauan kita sampai mana, apa sih yang memang saat kita akan bertindak itu ibaratnya sudah mencapai hal-hal yang memang tidak bisa kita kuasai begitu. Nah, tapi di sisi lain juga kita harus tetap belajar ya, belajar dengan perkembangan yang ada misalnya seperti itu. Apalagi di dunia kerja memang saya kira pasti banyak sekali tantangan ya, tantangan dan peluang ya, tantangan dan peluang. Nah, bagaimana caranya teman-teman membangun continuous learning itu ya, karena memang itu memang berangkat dari diri sendiri sih, berangkat dari diri sendiri. Artinya continuous learning itu memang juga harus dilatih. Hal-hal yang baru itu justru harus ada keinginan untuk belajar secara terus-menerus. Artinya itu kita juga tetap adaptif. Continuous learning itu kan saya kira itu sebagai bagian dari adaptif ya, bagian dari adaptif. Karena tuntutan di dunia kerja itu rekan-rekan wah parah sih. Parah ya kalau saya lihat ya, tuntutan di dunia kerja itu ya, maksudnya selain saya sebagai dosen ya, dulu sebagai di resto, dulu di freelance, apalagi kalau freelance itu kan pasti sering banyak tuntutan dari klien gitu ya. Dulu freelance saya agak banyak sih, foto gitu ya, fotografer, kemudian pemandu wisata juga, dulu kan saya praktisi wisata itu banyak sekali ininya tuntutannya ya. Justru continuous learning itu justru didapatkan dari dari luar kita, justru yang menariknya, walaupun berangkatnya dari kita, tapi feedback itu pasti ada dari orang lain gitu ya. Jadi artinya rekan-rekan bagaimana mengkaitkan begitu ya antara self awareness dan continuous learning itu ya, bagaimana teman-teman tetap bisa melihat bagaimana caranya tetap adaptif. Adaptif itu adalah caranya ya tadi harus memahami bahwa banyaknya tuntutan ya, banyak tuntutan. Tapi dari tuntutan itu justru jadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran dari kita itu bagaimana dari tuntutan itu justru membuat kita lebih lebih resilience. Kita lebih tangguh gitu ya dengan masukan yang mungkin dari dunia kerja mungkinnya pasti ada aja ya seperti komentar negatif gitu yang justru membuat kita jadi self confidence kita jadi lebih turun, jadinya membuat kita minder. Nah, ibaratnya jangan sampai komentar-komentar negatif itu membuat kita jadi lebih minder begitu ya. Justru kalau ada feedback berarti itu ada masukan ke kita ya. Kalau ada masukan ke kita justru itu menurut saya itu menjadi sebuah arahan. Jadi arahan bahwa kita sebagai yang nanti terjun di dunia kerja atau di dunia usaha misalnya ya, di industri tertentu, justru menjadi peningkatan awareness juga kepada kita. Oh, ternyata saya selama ini belum bisa mencapai hal tersebut karena belum ada feedback yang seperti ini begitu ya. Nah, caranya memang tadi selain teman-teman harus bisa resilient, harus bisa tahan, istilahnya jangan terlalu minder seperti itu ya, dan juga istilahnya jangan terlalu dibawa hati juga sih kalau saya pribadi. Kalau ada hal-hal yang membuat ada komentar negatif, ada hal-hal yang membuat kita down seperti itu ya, justru jangan sampai minder gitu ya, harus tetap confidence seperti itu. Wah, menarik banget nih jawaban dari Pak Wira, sangat-sangat membuat kita menjawab semua pertanyaan kita nih buat menjadi bisa diaplikasikan agar soft skill kita tuh meningkat dan memadai. Mungkin terakhir aku pengen nanya Pak, kira-kira ada nggak sih tips and trick yang pengen Bapak bagiin ke Unpaders sekalian nih? Iya, kalau tips and trick dari saya ya, kalau untuk meningkatkan soft skill dan juga tadi saya kira bagaimana rekan-rekan itu tadi harus bisa memberikan bisa
join sih ya. Saat saya kembali lagi, saya harus bisa join sih sebetulnya, harus bisa join dengan komunitas-komunitas tersebut, harus bisa tetap adaptif juga, kemudian tidak harus minder seperti itu ya. Apalagi yang saya tahu itu rekan-rekan Gen Z sekarang itu kadang kalau ada hal-hal yang apa ya, kadang membuat overthinking gitu ya. Iya bener banget. Suka ada anxiety gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang buat kami di generasi saya mungkinnya menjadi hal yang menjadi hal yang aneh begitu ya. Tapi justru itu membuat generasi kami itu menjadi sadar, oh ternyata memang masalah seperti ini harus harus kita pedulikan juga ya. Nah, artinya apa yang memang tadi seperti anxiety dan lain-lain itu harus kita tackle semua ya, harus kita hilangkan gitu obstacle-obstacle tersebut. Ya, caranya adalah bagaimana teman-teman ya tidak perlu membawa semuanya ke dalam hati sih saya kira ya. Jangan sampai terlalu overthinking, maksudnya ini seperti ini begitu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghadapi hal tersebut memang kembali lagi kepada diri kalian sendiri ya, tidak terlalu berpikir berlebihan, kemudian jangan terlalu dipikir ke dalam hati gitu ya, karena memang yang obstacle yang paling besar itu memang bukan dari orang lain, memang dari diri kita sendiri ya, sebagai manusia seperti itu ya. Saya kira teman-teman tetap harus semangat ya, jangan kelola stres dengan baik yang pastinya ya, kelola stres dengan baik, tetap menggunakan deep breathing ya, saya kira sekarang tuh ya, saat sedang teman-teman terkena anxiety sehingga membuat soft skill kalian itu terpatahkan, itu saya kira kelola stres itu dengan baik ya, agar teman-teman dalam meningkatkan soft skillnya juga tetap tajam seperti itu. Oke. Wah, keren banget nih penjelasan dari Pak Wira ya, Unpaders. Jawaban tadi tuh bener-bener menjawab semua pertanyaan kita nih, mulai dari pengalaman Pak Wira sendiri sampai tips and trick nih yang bisa kita terapkan. Nah, semoga Unpaders yang nonton podcast ini bisa merasa tercerahkan dari jawaban Pak Wira barusan. Nah, mungkin aku mau sedikit rangkum percakapan kita tadi ya, Pak. Nah, jadi dari obrolan tadi menurut aku kayak kita jadi tahu kalau misalnya soft skill itu bukan cuma pelengkap tapi penentu bagi kita gimana kita tuh bisa survive dan di dunia kerja. Jadi penting banget buat para unpaders semua untuk mengasah soft skill, baik kemampuan komunikasi, manajemen waktu, kerjasama, dan tentunya adaptif di berbagai situasi. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin Pak Wira boleh nih promosi media sosial yang Pak Wira punya nih, biar Unpaders mana tahu kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh banget langsung nanya ke Pak Wira. Iya, ya silakan ya rekan-rekan, kalau misalnya ada pertanyaan ya, kalau misalnya ada pertanyaan, diskusi atau mau konsul akademik juga boleh karena banyak yang konsul akademik ke saya juga lewat Instagram di @prawirahmat ya, @prawirahmat di Instagram. Itu boleh ya teman-teman, boleh slide DM ke saya. Itu jadi Instagram dan juga jadi akun sosial media yang lainnya kok itu ya. Jadi silakan boleh boleh tanya-tanya di situ. Kita nanti diskusi bareng. Oke, mungkin aku mau ngucapin makasih banyak kepada Pak Wira udah jadi narasumber kita hari ini. Mungkin kepada para Unpaders jangan lupa untuk sambil belajar terus dan berkembang juga, tetap lakukan semua hal baik ya Unpaders. Terima kasih yang udah nyimak podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Cerita Karir Unpad episode selanjutnya. Stay inspired and stay productive. Dadah, see you.